Halo, selamat sore saudara. Saya Nila Irda menemani Anda sore hari ini dengan beragam informasi seputar gelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua. Hari ini saya juga akan mengajak Anda untuk menyaksikan bagaimana penutupan PON 20 Papua yang mana berbagai cabang olahraga sudah dipertandingkan sejak dibuka pada 2 Oktober lalu. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update spesial penutupan PON Papua selengkapnya. Kita awali dengan informasi terkait perolehan medali dari sejumlah kontingen PON Papua, saudara. Gelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua ini sudah selesai tepat pada Jumat hari ini dan Jawa Barat dipastikan menjadi juara umum PON 20 Papua setelah para atletnya berhasil mendulang medali emas. Jawa Barat menjadi juara umum PON 20 Papua dengan mengoleksi 133 medali emas, 97 perak, dan 114 perunggu. Kemudian disusul oleh DKI Jakarta yang bisa menyalip Jawa Timur dengan menduduki posisi kedua. Sementara itu DKI Jakarta mengumpulkan 110 medali emas, 91 perak, dan 100 perunggu. Jawa Timur berada di posisi ketiga, saudara, dengan koleksi 110 medali emas, 89 perak, dan 88 perunggu. Yang sedang Anda saksikan ini adalah 10 besar dari perolehan medali emas dalam PON Papua, yang mana tuan rumah Papua bisa Anda lihat ini ada di posisi keempat, memperoleh 93 emas, 66 perak, dan juga 102 perunggu. Bali di posisi kelima dengan 28 emas, 25 perak, dan juga 53 perunggu. Kemudian di posisi keenam ditempati oleh Jawa Tengah dengan perolehan 27 emas, 47 perak, dan juga 64 perunggu. Di posisi selanjutnya, posisi ketujuh ditempati oleh Kalimantan Timur dengan perolehan 25 emas, 33 perak, dan juga 42 perunggu. Riau menempati posisi ke-8, saudara, dengan 21 emas dan perolehan 25 perak serta 21 perunggu. Sementara itu di posisi 9 ditempati Nusa Tenggara Barat dengan perolehan 16 emas, 11 perak, dan juga 12 perunggu. Yang mana di top 10, yakni di posisi 10 diduduki oleh Lampung dengan perolehan 14 emas, 10 perak, dan juga 12 perunggu. Kontingen dari Jawa Barat, saudara, mempertahankan gelar sebagai juara bertahan dalam Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua. Kontingen Tanah Pasundan itu mempertahankan gelar raihan medali seperti pada PON tahun 2016 silam. Jawa Barat menjadi juara umum dengan perolehan 353 medali yang terdiri dari 133 medali emas, 105 perak, dan juga 112 perunggu. Prestasi kontingen Jawa Barat di PON 20 Papua ini tidak hanya soal perolehan medali, namun juga sejumlah rekor PON dan juga Asia yang dicatatkan atlet-atlet Jawa Barat dari berbagai cabang olahraga. 5 pelari Jawa Barat misalnya memecahkan 3 rekor sekaligus. Pada Kamis 14 Oktober yang menjadi hari terakhir perebutan medali PON 20, Jawa Barat berhasil mendapatkan tambahan 8 emas. Tercatat 3 diantaranya berasal dari atlet angkat berat, yaitu Fitria Martiningsih di kelas 84 kg putri, Asep Setiawan di kelas 120 kg putra, dan juga Asep Nurdin di kelas 120 kg putra. Sementara itu atlet tolak peluru putri Eki Febri Ekawati mempersembahkan emas untuk cabang olahraga atletik. Hal yang sama juga dilakukan oleh tim estafet putra dari Jawa Barat.
Sumbangan emas lain juga diperoleh dari Aflah Fadlan Prawira, saudara, dari nomor 1.500 meter gaya bebas putra di cabang olahraga renang, regu putra di nomor Komite Bergu Putra Karate, dan juga atlet Dendi Kristanto di nomor snooker six red single billiard. Pencapaian Jawa Barat pada PON 20 Papua ini kemudian melahirkan sejarah baru dalam dunia olahraga tanah air. Jawa Barat menjadi juara umum PON untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Sebelum ini mereka juga berhasil merengkuh gelar juara umum saat menjadi tuan rumah PON 2016. Hal ini merupakan kali pertama suatu provinsi mampu merebut posisi juara umum secara beruntun sejak era Orde Baru dan ketika PON dilakukan di luar DKI Jakarta. Sejumlah kemenangan yang diraih oleh atlet juga menghantarkan mereka untuk meraih sejumlah bonus dan juga hadiah, saudara. Seperti PT Freeport Indonesia yang akhirnya menepati janjinya dengan memberikan bonus pada tim sepak bola putra tuan rumah atas capaian juara PON 20 Papua melalui Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas. Tim yang menorehkan juara tersebut mendapatkan bonus tak tanggung-tanggung yakni sebesar 1 miliar rupiah atas prestasi yang sudah diraihnya. Bonus tersebut diakui PT Freeport demi kemajuan sepak bola Papua untuk mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Pemerintah Provinsi Banten juga mengaku akan mengalokasikan anggaran sebesar 12 miliar rupiah melalui hibah KONI untuk bonus bagi atlet yang meraih medali pada perhelatan PON ke-20 Papua. Wakil Gubernur Banten Andika Hasrumi optimis kontingen Banten masuk dalam peringkat terbaik pada PON 20 Papua. Atlet selam laut Anissa Fabiola, wakil dari tuan rumah Papua, juga saat ini tengah menanti bonus 2 miliar yang dijanjikan pemerintah Provinsi Papua karena berhasil meraih 2 emas nomor 6.000 dan 3.000 meter fin swimming putri Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Saat ditanya mengenai pemanfaatan bonus tersebut seusai bertanding di Teluk Yosudarso Jayapura, Anissa sendiri mengatakan keinginannya untuk membeli rumah dari bonus uang tersebut. Asisten Bidang Perekonomian dan juga Kesejahteraan Rakyat Sedda Provinsi Papua Muhammad Musaad mengatakan Gubernur Provinsi Papua Lukas NMB memang telah menjanjikan bonus 1 miliar rupiah untuk 1 medali emas. Namun Musaad mengungkapkan bahwa ada rencana untuk bonus tersebut dikonversi ke dalam bentuk selain uang. Tak hanya menjadi pesta olahraga, saudara, gelaran PON Papua ini juga mencatatkan sejumlah rekor. KONI Pusat mencatat ada 60 rekor baru yang tercipta pada PON 20 Papua 2021 hingga Rabu 13 Oktober kemarin. Di antaranya adalah 3 rekor dunia, 19 rekor nasional, dan juga 38 rekor Pekan Olahraga Nasional. Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman mengatakan bahwa pemecahan rekor ini menjadi tolok ukur keberhasilan PON. Pemecahan rekor dunia terjadi di cabang olahraga angkat besi. Selain angkat besi, pemecahan rekor juga terjadi di 3 cabang olahraga lainnya.
Ketiganya adalah atletik, selam, dan juga renang. PON 20 Papua ini akan selesai tepat pada hari ini sejak dihelat secara resmi saudara pada 2 Oktober kemarin. Dari laporan yang ada, rekor baru banyak tercipta di cabang olahraga atletik yang dilaksanakan di Mimika Sport Complex atau MSC Mimika. Rekor yang terpecahkan tersebut sebelumnya bertahan cukup lama. Salah satunya yakni dari lari nomor 100 meter putri. Atlet kontingen Jawa Barat, Tias Murtiningsih, sukses memecahkan rekor saat babak penyisihan dengan catatan waktu 11,67 detik. Adapun rekor lama dipegang Iren Yosef, yakni 11,73 detik yang dicatatkan pada PON 2000 di Jawa Timur. Rekor yang dicetak Tias Murtiningsih terasa begitu istimewa karena ditutup dengan merebut medali emas pada babak final. Hanya saja catatan waktunya tidak mempertajam rekor yang baru dipecahkan, yakni 11,79 detik. Rekor lainnya dicetak oleh atlet lari gawang 110 meter Rio Malhotra. Atlet asal Sumatera Selatan ini membukukan catatan waktu 14,11 detik. Adapun rekor sebelumnya dipegang Eli Zakaria dari Jawa Timur yang dibukukan pada PON 2004 di Sumatera Selatan dengan waktu 14,16 detik. Atlet senior Maria Londa kontingen Bali juga sukses memecahkan rekor PON atas namanya sendiri sekaligus meraih medali emas untuk nomor lompat jangkit dari 13,52 meter menjadi 13,60 meter. Sementara itu dari kolam akuatik, saudara atlet selam kolam putri Jawa Timur, Fania Elvira Ellen Rahmadani, juga mengukir rekor baru di nomor 400 meter surface putri setelah menorehkan waktu 3 menit 29,07 detik. Angka ini lebih cepat dari rekor kompatriotnya Angelin Sugianto yang dicetak pada PON 2016 di Jawa Barat dengan waktu 3 menit 30 detik. Pelari 400 meter putri asal Sumatera Selatan, Sri Mayasari juga membuat rekor PON sekaligus rekor nasional yang sudah tercatat selama 37 tahun. Sri mencatatkan finish dengan waktu 53,32 detik, lebih cepat dari pelari Emma Tahapari dengan waktu 54,20 detik. Dari cabur selam tercatat ada 5 rekor yang sudah dipecahkan, dengan 4 diantaranya dibuat oleh peselam Jawa Timur. Di kolam akuatik saudara, 22 rekor telah dibukukan dari disiplin renang. Perenang yang memperkuat Papua, Farel Armandio Tangkas, kembali membuat rekor PON di nomor spesialisnya 200 meter gaya punggung putra. Sementara perenang putra DKI Jakarta, Gagarin Nathaniel, membuat 2 rekor di nomor 200 meter gaya dada putra dan juga 100 meter gaya dada putra. Perenang Jawa Timur, Adinda Larasati Dewi, juga mencatat 2 rekor sekaligus, yakni di nomor 100 meter gaya kupu-kupu putri dan juga nomor 800 meter gaya bebas putri. Rekannya sesama perenang putri Jawa Timur, Patricia Yusita Hapsari, membukukan rekor PON dan nasional di nomor 100 meter gaya freestyle putri.
Sebelum menilik bagaimana kesiapan penutupan Pekan Olahraga Nasional, kita akan sedikit kembali ke belakang, Saudara, untuk melihat bagaimana sejumlah momen yang terjadi pada saat pembukaan PON Papua. Di antaranya adalah momen menarik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat pembukaan PON Papua. Opening seremoni Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua sendiri digelar pada Sabtu sekira pukul 19 waktu setempat. Dalam rangkaian acaranya yang paling spesial adalah kala Presiden Joko Widodo turun dari kursi VIP dan bermain bola dengan sejumlah anak Papua. Presiden awalnya dipanggil oleh seorang anak berpakaian adat Papua dan langsung berlari turun ke tengah Stadion Lukas NMB. Dengan sedikit berlari menuruni tangga, Presiden Joko Widodo langsung menerima operan bola dari setidaknya 4 anak Papua berseragam merah putih. Jokowi tampak lincah kala mengoper bola dan memberikan umpan pada keempat anak tersebut. Beberapa menit berlalu, barulah Presiden Joko Widodo kembali ke kursi VIP. Aksi Presiden Jokowi seperti yang Anda saksikan saat ini, Saudara, menuai sorotan seluruh penonton acara pembukaan PON ke-20 Papua. Presiden sendiri dalam sambutannya mengatakan bagaimana cinta kasihnya ke masyarakat Papua dengan bahasa daerah Papua yang artinya adalah selamat, selamat, dan selamat. Presiden mengucapkan kebanggaannya berada di tanah Papua dan berada di Stadion Lukas NMB, stadion terbaik di Asia Pasifik. Presiden Jokowi juga mengungkapkan rasa bangganya pada PON Papua yang berhasil pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Pekan olahraga ini menjadi kesiapan dan juga kemajuan Papua untuk berprestasi di kancah nasional dan juga internasional. PON menurut Presiden Jokowi adalah panggung persaudaraan dan juga kesetaraan serta keadilan untuk maju dan sejahtera bersama dalam bingkai kesatuan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa pekan olahraga ini menjadi awal untuk kemajuan Papua dan juga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, yang saya hormati, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat yang hadir secara virtual, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, beserta Ketua Panitia Besar PON ke-20 Papua, yang saya hormati Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB, beserta seluruh gubernur dari seluruh Indonesia yang hadir, para bupati dan wali kota, serta yang saya hormati para atlet dan kontingen peserta PON ke-20 Papua, hadirin dan undangan yang berbahagia, serta
masyarakat Papua yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya sayangi. Hue Foi, Onomi Remai, Wah, wah, wah. Salam olahraga. Perasaan saya dan perasaan saudara-saudara pasti sama. Kita bangga berada di tanah Papua. Dan kita bangga berada di stadion terbaik di Asia Pasifik ini. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Pekan olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua, menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua dan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional. PON ini juga punya makna besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. PON ini adalah panggung persatuan, panggung kebersamaan, panggung persaudaraan. PON ini adalah panggung kesetaraan dan panggung keadilan untuk maju bersama, sejahtera bersama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, stadion yang sangat megah ini bukan satu-satunya simbol kemajuan Papua. Konektivitas laut, konektivitas darat, konektivitas udara, bandara, pelabuhan, jalan lintas Papua, serta pengembangan SDM Papua merupakan capaian-capaian lain dari kemajuan Papua yang sangat membanggakan ini. Selain terus meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan formal, saya tadi pagi juga meresmikan dimulainya pembangunan Papua Youth Creative Hub untuk mencetak wirausaha-wirausaha yang sukses, yang bisa meningkatkan nilai tambah dari potensi-potensi yang ada di Papua. Prestasi anak muda Papua harus terus dipupuk dan kita kembangkan. Prestasi atlet Papua seperti Lisa Rumbewas, atlet angkat besi, Srafi Analis Unani, atletik, Franklin Ramses Burumi, atletik, Boas Solosa, sepak bola, harus diikuti oleh anak muda Papua lainnya. Kreativitas di bidang musik, seni dan budaya yang sangat membanggakan, yang tadi juga kita lihat di awal pembukaan tadi. Sangat-sangat membanggakan lagu Cuma Saya dari MAC dan Jang Ganggu dari Shine of Black. Pasti akan diikuti oleh karya-karya lain yang tidak kalah hebatnya oleh anak-anak muda Papua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, marilah kita rayakan PON ini dengan penuh sukacita, menjunjung tinggi sportivitas, mempererat tali persaudaraan, kebersamaan, kesetaraan, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Yakinlah kemajuan Papua akan berjalan cepat. Mari kita tunjukkan partisipasi kita untuk menjamin keberhasilan PON ke-20 ini.
Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua secara resmi saya nyatakan dibuka. Kurang dari 30 menit lagi, saudara, acara penutupan PON ke-20 Papua akan digelar di Stadion Lukas NMB. Tepatnya sekira pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami akan memperlihatkan pada Anda bagaimana situasi terkini di Stadion Lukas NMB, jelang acara penutupan PON ke-20 Papua. Berdasarkan pantauan wartawan kami di lapangan, sekira 2 jam sebelum acara dibuka, sejumlah warga sudah mendatangi Stadion Lukas NMB. Mereka, yakni para penonton, berusaha ingin masuk ke stadion melalui pengecekan ketat. Hanya penonton yang mendapatkan kartu undangan yang diperbolehkan untuk masuk. Sama seperti pada saat acara pembukaan, penutupan PON ke-20 Papua ini juga hanya disaksikan sebanyak 25% dari total kapasitas Stadion Lukas NMB. Acara penutupan PON Papua rencananya dibuka atau dimulai sekira pukul 19 waktu Indonesia Timur. Terlihat sejumlah tamu undangan mulai berdatangan untuk bisa masuk ke dalam Stadion Lukas NMB. Untuk bisa masuk ke dalam stadion, para tamu undangan serta penonton juga akan melalui jalur pemeriksaan terlebih dahulu. Petugas akan mengecek kartu undangan berstiker sebagai tanda untuk bisa masuk ke dalam lokasi Stadion Lukas NMB. Bangku penonton di dalam stadion pun mulai terisi oleh para tamu yang sudah datang sejak pintu dibuka. Sementara itu terkait pengamanan, berdasarkan pantauan wartawan kami di lapangan, sebanyak 2.891 personel gabungan polisi dan juga TNI melakukan pengamanan secara ketat menjelang closing ceremony di halaman Stadion Lukas NMB, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura pada Jumat hari ini. Diketahui personil yang bertugas melakukan pengamanan terdiri dari personil TNI, Brimob Maluku, Brimob Nusantara, personil Polres Jayapura, BKO Polda Papua, serta Satpol PP Provinsi Papua. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri sendiri sebelumnya menyatakan ribuan personil yang dikerahkan hanya untuk ring 2 dan juga ring 3, sementara pengamanan untuk Wakil Presiden yang rencananya dikabarkan akan hadir dalam penutupan PON Papua ini dilakukan oleh personil TNI. Meski demikian, Fahiri mengakui hingga kini situasi Kamtibmas di 4 klaster yang menjadi lokasi pelaksanaan PON relatif aman. Ada 3 titik pengamanan yang sudah disiapkan. Yang pertama adalah di dalam stadion untuk pengamanan para penonton dan juga tamu undangan. Kemudian titik kedua berada di luar stadion dan titik ketiga berada di area parkir. Pintu Stadion Utama Lukas NMB sendiri sudah dibuka sekira pukul 13 waktu setempat untuk masyarakat agar bisa masuk menonton penutupan sehingga diharapkan tidak terjadi penumpukan. Spesial untuk Anda, kami sudah menyiapkan bagaimana keseruan dan juga vlog lengkap saat pembukaan PON 20 Papua untuk kembali merefresh kenangan atau mungkin momen-momen Anda, saudara, bersama dengan wartawan kami yang telah merangkumnya spesial untuk Anda. Berikut ini liputan selengkapnya. Saya Radifan Setiawan, jurnalis tribunvideo.com melaporkan dari Stadion Lukas NMB Jayapura, Papua. Kirap api PON Papua ini sudah sampai di Stadion Lukas NMB. Hari ini Sabtu 2 Oktober 2021, kirap melewati beberapa kampung. Dari kampung Ifar Besar, kirap api PON Papua ini bergerak menuju pantai wisata Kakote di distrik Sentani Timur. Di dermaga Kakote, 2 mantan atlet Papua, Kartika Monim dan Erni Sokoi menyerahkan api PON itu kepada Bupati Jayapura, Matius Awaitau.
Lalu kemudian Awoy Tau menyerahkan api PON kepada mantan atlet nasional asal Papua yaitu Ruli Nere yang melanjutkan kirap api PON menuju Stadion Lukas NMB. Kemudian tampak dalam video yang Tribuners lihat, Ruli Nere diiringi 100 atlet nasional dan para penari tradisional dari kampung Nolokla. Saat ini sudah berada di Stadion Lukas NMB yang akan menjadi lokasi upacara pembukaan PON ke-20 di Papua ini. Yang sini ya? Oh iya ini. Mas. Bapak Ali. Kenapa kita nggak repot? Oke, sebelah sini ya. Ya, lagi satu. Nempel. Ladies and gentlemen, please welcome the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo. Baik Tribuners, saat ini saya berada di dalam Stadion Lukas NMB. Di sini terlihat beberapa kontingen masuk ke arena lapangan Lukas NMB untuk mengikuti acara pembukaan PON ke-20 di Papua ini.
Hadirnya Presiden Joko Widodo, juga mengantarkan sejumlah orang untuk berkumpul ke Stadion Lukas NMB. Satu di antara yang menjadi sorotan adalah tokoh masyarakat asal Wamena satu ini. Menggunakan koteka pakaian adat Papua, sosok bernama Aken Mabel ini ingin melihat kepala negara. Ia berada di depan Stadion Lukas NMB dan menarik perhatian. Banyak dari warga yang kemudian datang bahkan ingin berfoto dengan Aken Mabel. Namun pria tersebut diketahui mematok tarif Rp100.000 untuk satu kali foto, yang mana bila ingin melakukan wawancara, tarif yang dipatok adalah Rp200.000. Diketahui ternyata ia sengaja datang ke event besar seperti PON Papua ini dengan menyiapkan pakaian adat asli Papua. Akel bahkan harus mengeluarkan kocek hingga jutaan rupiah untuk membeli tiket pesawat dari Wamena ke Jayapura. Akel mengatakan bahwa ia ingin bertemu Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan pesan agar Presiden Jokowi membangun jalan tol dari Jayapura ke Wamena. Menurut Akel, pembangunan jalan tol merupakan kebutuhan yang sangat penting. Gelaran PON Papua juga diwarnai sejumlah insiden, saudara, diantaranya adalah laga tinju PON Papua yang berujung adu jotos. Pertandingan tinju di arena PON 20 Papua di Gor Cendrawasih Jayapura, Papua diwarnai kericuhan pada Jumat 8 Oktober. Petinju dari kontingen DKI Jakarta, Jelmandagi, dilaporkan menjadi sasaran pemukulan di luar ring tinju. Pemukulan dikabarkan dilakukan oleh relawan panitia pelaksana pertandingan. Dari keterangan yang dihimpun, kronologi insiden bermula saat Jelmandagi bertanding melawan atlet NTT Lucky Mira Agusto Hari di kelas 52-56 kg putra. Saat itu juri memutuskan bahwa Lucky memenangkan pertarungan. Keputusan tersebut lantas memicu ketidakpuasan Jelmandagi dan melakukan protes keras. Sang petinju disebutkan turun dari ring, lalu membanting pintu dan memukul spanduk pembatas. Aksi tersebut memantik reaksi relawan yang tergabung dalam panitia pelaksana untuk menjaga jalannya pertandingan. Upaya menenangkan atlet tersebut berimbas adanya pemukulan di luar ring. Detik-detik kericuhan tersebut juga turut viral di media sosial. Rombongan panitia mengejar Jelmandagi dan berusaha menyerang. Petugas kepolisian yang berusaha mengamankan situasi juga tampak kewalahan. Seperti yang Anda saksikan, ini adalah detik-detik bagaimana aksi saling jotos terjadi, saudara, pada saat pertarungan, yakni antara atlet tinju dari kontingen DKI Jakarta. Tak hanya dari laga tinju PON Papua yang berujung adu jotos, pertandingan cabang olahraga gulat di PON Papua juga berujung ricuh. Pertandingan cabang olahraga gulat antara Papua melawan Kalimantan Selatan di perhelatan Pekan Olahraga Nasional 20 Papua berakhir ricuh pada Senin 11 Oktober. Diduga penyebab kericuhan berawal saat kontingen Papua melakukan protes atas keputusan wasit dan juga juri.
Diketahui pertandingan ini memperebutkan medali perak di kelas 74 kg. Diduga ricuh terjadi karena kontingen Papua tidak terima dengan penilaian wasit. Dalam kericuhan tersebut terlihat kontingen Papua sempat merusak fasilitas di arena pertandingan. Akibat kericuhan ini, Gusti Randia atas nama PPGSI meminta maaf atas insiden tersebut. Pihak kontingen Papua juga tidak menerima dan langsung melakukan aksi walkout dan tidak mau lagi melanjutkan pertandingan. Dalam gelaran PON Papua ini juga ada sejumlah aksi atau mungkin bisa dikatakan sejumlah hal yang juga mewarnai gelaran PON Papua ini, saudara. Di antaranya adalah Susanti Daptaka, ini adalah seorang atlet Muay Thai peraih medali emas yang dijemput memakai mobil pickup saat pulang ke kampung halamannya di Nusa Tenggara Timur. Atlet asal Pulau Sumba ini terbang dari Papua dan tiba di Bandara El Tari Kupang pada Rabu 6 Oktober sekira pukul 6 waktu setempat. Setibanya di bandara, Susanti dijemput keluarga dan juga rekan-rekannya menggunakan mobil pickup. Setelah mendapatkan selendang oleh pimpinan KONI NTT di ruang VIP Bandara El Tari Kupang, Susanti langsung menemui keluarganya yang memang sudah menunggu sejak awal. Susanti dan pelatihnya sempat ditawari untuk menumpang kendaraan yang telah disediakan, namun mereka lebih memilih untuk menumpang mobil pickup. Sang pelatih Angga Silitonga mengaku mereka menumpang pickup karena dijemput oleh teman-teman mereka dari Laskar Timur Indonesia. Susanti tampak ditemani ayah dan juga ibunya bersama dua adiknya. Ia tampak santai dan sesekali menyapa para pengunjung yang lalu lalang di area parkiran Bandara El Tari Kupang. Rombongan yang berangkat pun tanpa pengawalan layaknya atlet lainnya di provinsi yang berbeda. Susanti hanya ditemani para pemuda LTI serta beberapa kerabatnya. Terkait hal ini, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Yosef Nesoi membantah bahwa pihaknya membiarkan atlet Muay Thai peraih medali emas PON 20 Papua Susanti Daptaka menumpang mobil pickup saat pulang ke kampung halaman. Menurut Yosef, mobil telah disiapkan oleh tim dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT. Namun Susanti dan pelatihnya memilih menumpang pickup yang disediakan tim Muay Thai Kupang dan Laskar Timur Indonesia. Bersamaan dengan foto dan video Susanti Daptaka yang juga viral di media sosial, saudara, kondisi rumah sang atlet juga menjadi sorotan. Pasalnya kondisi rumah Susanti ternyata sangat sederhana. Rumah yang terletak di Desa Kuamasi, Kecamatan Fatuleo, Kabupaten Kupang ini hanya beratap daun, berdinding pelepah pohon gawang dan juga berlantai tanah. Di rumah tersebut Susanti hanya memiliki satu kamar tidur, satu ruang makan dan juga kamar tamu. Susanti tinggal bersama ayah dan juga 4 orang saudaranya. Ayah Susanti, Maskur Daptaka, berprofesi sebagai penggembala ternak dan juga petani lahan kering. Kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat mereka sulit untuk membangun rumah yang layak huni. Bahkan Susanti untuk berlatih Muay Thai juga menggunakan alat seadanya. Ia hanya mengandalkan sarung tinju bekas, sebuah samsak yang digantung di pohon dan juga ban bekas yang ditancapkan di pohon. Namun dengan kondisi yang serba terbatas itu, Susanti mampu berprestasi di sejumlah kejuaraan nasional, termasuk meraih emas dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua.
Cerita lainnya, saudara, datang dari atlet Dea Nazira Nur Amalina. Ini adalah atlet peraih medali emas dan juga perunggu cabang olahraga selam pada Pekan Olahraga Nasional yang sengaja pulang naik bus umum dari Bandung ke rumahnya di Cijantung, Kecamatan Cijencing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Rekaman video saat Dea naik bus umum juga viral di media sosial. Banyak yang menganggap bahwa kepulangan atlet tersebut lantaran ditelantarkan pemerintah daerah setempat. Padahal pulangnya memakai angkutan umum tersebut sengaja dilakukan Dea untuk memberikan kejutan pada keluarganya. Ia juga enggan dijemput oleh Pemkab Ciamis. Diakui ibu kandung Dea, sang anak sedianya hendak dijemput Bupati Ciamis dan akan mendapatkan penyambutan khusus. Namun sang anak justru menolak dan ingin pulang naik angkutan bus umum. Dia sendiri mengaku enggan menimbulkan kerumunan apalagi ada penyambutan untuk dirinya. Sementara itu Bupati Ciamis Herdiat Sunaria mengatakan mengaku bangga dengan prestasi atlet-atlet asli asal daerahnya yang sudah menyumbangkan 22 medali berbagai cabang olahraga bagi perwakilan Jawa Barat. Herdiat juga mengaku memang sudah mengetahui kepulangan Dea dengan kendaraan umum. Diakuinya Dea memang ingin pulang sendiri meski sudah disiapkan penjemputan dari Pemkot. Sebentar lagi penutupan PON 20 Papua akan segera digelar dari Stadion Lukas NMB, saudara, dan sejumlah penonton juga sudah berdatangan, termasuk pengamanan ketat yang dilakukan oleh aparat gabungan. Dari lapangan yakni Stadion Lukas NMB, wartawan kami melaporkan bahwa sejumlah pengamanan ketat dan juga pengecekan telah dilakukan. Ini yang Anda saksikan adalah bagaimana kondisi terkini langsung dari Stadion Lukas NMB yang mana sejumlah penonton sudah tidak diperbolehkan untuk masuk karena gerbang utama untuk penutupan PON Papua sudah ditutup oleh petugas. Sama seperti pada saat pembukaan, penutupan PON ke-20 Papua ini juga hanya disaksikan setidaknya 25% dari total kapasitas Stadion Lukas NMB. Acara penutupan PON Papua rencananya akan dimulai sekira pukul 19 waktu Indonesia Timur. Sejumlah tamu undangan bisa kami laporkan sudah mulai hadir dan masuk ke dalam Stadion Lukas NMB. Untuk bisa masuk ke dalam stadion, para tamu undangan serta penonton ini juga harus melalui jalur pemeriksaan terlebih dahulu. Petugas akan mengecek kartu undangan berstiker sebagai tanda untuk bisa masuk ke dalam Stadion Lukas NMB. Bangku penonton di dalam stadion pun mulai terisi oleh para tamu yang sudah datang sejak pintu dibuka. Sebanyak 2.891 personil gabungan polisi dan juga TNI diketahui telah melakukan pengamanan secara ketat menjelang closing ceremony di Stadion Lukas NMB Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura pada Jumat hari ini. Diketahui personil yang bertugas melakukan pengamanan terdiri dari personil TNI, Brimob Maluku, Brimob Nusantara, personil Polres Jayapura, BKO Polda Papua, dan juga Satpol PP Provinsi Papua. Berdasarkan pantauan di lapangan dari wartawan kami sekira pukul 18 waktu Indonesia Timur, saudara, pintu gerbang Stadion Lukas NMB sudah ditutup. Tamu undangan yang masih berada di sekitar Stadion Lukas NMB juga tidak diperbolehkan untuk masuk. Hanya gubernur, menteri, hingga nantinya dikabarkan wakil presiden yang diizinkan untuk melintas. Warga juga sudah disterilkan dari area pintu gerbang. Warga yang berkumpul di tengah jalan
beramai-ramai menutupi lokasi depan Stadion Lukas NMB karena tidak diperbolehkan untuk masuk. Selama gelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua, Saudara, Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional merilis ada setidaknya 45 atlet dan juga ofisial dalam Pekan Olahraga Nasional per Minggu 10 Oktober 2021 yang terkonfirmasi positif COVID-19 setelah ada penambahan 2 kasus pada 9 Oktober. Kasus yang terjadi persentasenya 0,45% dari total 10.066 atlet dan ofisial yang ada. Dari jumlah tersebut yang masih menjalani perawatan sebanyak 34 orang dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 9 orang. Atlet dan ofisial yang menjalani perawatan terbagi di Kota Jayapura sebanyak 8 orang, kemudian Kabupaten Jayapura sebanyak 13 orang, Mimika sebanyak 1 orang, dan Merauke sebanyak 12 orang. Sedangkan yang sudah sembuh 6 orang di Kota Jayapura dan 3 lainnya di Mimika. Sebaran atlet dan ofisial yang terkonfirmasi COVID-19 terjadi di 16 dari 37 cabang olahraga, yakni sepatu roda, bermotor, kriket, panahan, catur, taekwondo, tenis, kemudian judo, softball, sepak bola, serta sepak takraw, basket, futsal, wushu, dan juga anggar. Ada setidaknya 15 provinsi yang atlet dan juga ofisialnya terkonfirmasi COVID-19. Di antaranya dari Jawa Tengah, kemudian Bali, Jambi, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian DKI Jakarta, lalu Papua, Jawa Timur, hingga Riau, Kalimantan Tengah, dan juga Jawa Barat. Masyarakat Papua yang ingin menonton langsung upacara penutupan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua juga animonya begitu tinggi, Saudara. Pantauan wartawan tribunvideo.com di lapangan, antrean panjang di pintu A2 Stadion Lukas NMB Jayapura sudah mulai terjadi sejak sore tadi. Panitia dan pengamanan terus mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak yang juga menjaga barang bawaan, serta tidak membawa benda tajam, korek api, dan botol mineral ke dalam stadion. Bagi warga yang membawa botol air mineral langsung diminta oleh petugas agar tidak diperbolehkan masuk.
Sementara itu berdasarkan pantauan wartawan kami di lapangan, sekira pukul 18 waktu Indonesia Timur, pintu gerbang Stadion Lukas NMB sudah ditutup. Seperti yang Anda saksikan saat ini adalah situasi terkini langsung dari Stadion Lukas NMB jelang penutupan Pekan Olahraga Nasional. Sejumlah tamu undangan, sejumlah penonton maksud saya, saudara, sudah tidak diperbolehkan masuk, kecuali nantinya gubernur, menteri, hingga dikabarkan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin akan hadir langsung untuk menutup Pekan Olahraga Nasional. Warga yang berada di sekitar Stadion Lukas NMB juga sudah disterilkan dari area pintu gerbang utama. Warga kemudian tampak berkumpul di tengah jalan karena tidak diizinkan oleh masuk. Baik, saudara, kami sudah tersambung langsung. Ini adalah visual terkini dari Stadion Lukas NMB untuk upacara penutupan PON 20 Papua. Kita masih sama-sama menunggu acara penutupan PON 20 Papua dimulai. Hadirin sekalian, mari kita sambut kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Wuri Ma'ruf Amin. Ladies and gentlemen, please welcome Vice President of the Republic of Indonesia with Lady Haja Wuri Ma'ruf Amin. Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the Republic of Indonesia.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Please be seated.
hadirin sekalian,
Hadirin sekalian, mari kita sambut yang terhormat Bapak Lukas NMB selaku Gubernur Papua dan Ketua Umum Panitia Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua 2021. Ladies and gentlemen, please welcome His Excellency Mr. Lukas NMB, Governor of Papua and General Chairman of the 20th PON Games Papua 2021. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang saya hormati, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat. Yang saya hormati Menteri Kabinet Indonesia Maju serta Panglima TNI dan Kapolri. Yang saya kasih sahabat-sahabat saya, para gubernur seluruh Indonesia. Yang saya hormati para hadirin, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Terima kasih tak terhingga kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, berkat kuasa dan kebaikannya mengantarkan kita pada kesempatan berbahagia ini. Waktu adalah variabel yang mustahil untuk kita tahan. Lajunya begitu cepat, terlebih apabila ada bahagia dan semangat yang tercipta dalam sebuah peristiwa. Saat ini, saya merasakan dua hal yang berbeda sekaligus. Perasaan itu adalah bahagia serta rasa haru. Bahagia melihat seluruh cabang olahraga telah kita temukan para pemenangnya. Serta haru yang menyelimuti hati saya oleh karena perpisahan yang akan segera kita tiba. Saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh atlet yang sudah bertanding dengan jiwa sportif dan menunjukkan tinggi integritas dalam setiap pertandingannya. Bagi para meraih medali, baik itu emas, perak, ataupun perunggu, saya mengucapkan selamat atas prestasi yang teman-teman raih di tanah Papua ini. Saya berharap bahwa kalian dapat meraih banyak medali lagi di berbagai kompetisi, terutama di level nasional dan internasional. Bagi teman-teman atlet yang belum berhasil meraih medali, ingatlah bahwa kegagalan bukanlah lawan dari keberhasilan, tetapi itu adalah bagian dari proses keberhasilan. Semua orang tidak ingin takluk, semua orang tidak berkehendak untuk kalah, bahkan semua orang takut untuk terjatuh. Tapi percayalah bahwa semangat yang sudah kalian tunjukkan, bahwa kegigihan yang sudah kalian tampilkan adalah modal besar bagi kalian untuk kembali bangkit, mencoba lagi menjadi atlet yang lebih baik, lebih kuat dan lebih siap. Saya juga mengucapkan selamat kepada provinsi yang meraih juara umum pada PON 20 Papua 2021. Semoga prestasi yang gemilang tersebut dapat menjadi cambuk bagi provinsi-provinsi lainnya untuk menghadapi PON yang akan datang. Kiranya seluruh kepala daerah provinsi di Indonesia senantiasa
untuk peduli dan memiliki visi yang besar bagi kemajuan olahraga dan kesejahteraan para atlet. Saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah memberikan waktu dan tenaganya untuk membuat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 20 Papua tahun 2021 dapat berlangsung yang baik dan sukses. Tentu dalam pelaksanaannya menemukan kesulitan, kendala maupun masalah. Namun saya bangga dan bahagia mendengar serta melihat teman-teman panitia semua tetap benar profesional dan mampu mengatasi masalah ataupun kendala tersebut. Saya juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama dalam penyelenggaraan PON 20 Papua 2021. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Ibu Menteri, Kapolri dan jajarannya, Panglima TNI dan jajarannya, Ketua KONI dan seluruh Ketua Federasi Olahraga di Indonesia, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu. Dengan hati yang tulus, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat Papua yang turut membantu penyelenggaraan PON 20 Papua 2021. Saya harus dikatakan bahwa kalian semua luar biasa. Di awal sebelum penyelenggaraan, tidak sedikit orang yang di luar sana yang skeptis dan pesimis. Apakah Papua mampu menjadi tuan rumah PON? Hari ini dapat kita buktikan bahwa Papua bisa, orang bisa, karena apa tadi? Anda bertemu lagi, kiranya bangun cerita baik yang akan sahabat-sahabat bawa dan sebarkan ke seluruh penjuru Nusantara. Kita akan berpisah dari ufuk timur matahari terbit tanah Papua, dan kita akan berjumpa lagi dalam PON 21 di ufuk barat matahari terbenam, yaitu Aceh dan Sumatera Utara, dalam semangat negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, dari ufuk hati yang terdalam, saya Lukas NMB, Gubernur Papua, sekaligus Ketua Umum PB PON 20, atas nama rakyat Papua menyampaikan ucapan maaf. Sampai di sini, kenangan indah pasti bersemi. Semoga bahagia persaudaraan kita. Selamat jalan sampai berjumpa lagi. Tuhan beserta kita semua. Shalom. Wah. Ya Quran 2021. Lukas NMB, SIP Gubernur Papua, Ketua Umum PB PON Papua 20. Hadirin sekalian, mari kita sambut yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dimohon berkenan memberikan sambutan sekaligus menutup Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua 2021. Ladies and gentlemen, please welcome His Excellency Kiai Haji Ma'ruf Amin, Vice President of the Republic of Indonesia, to give speech as well as to close the 20th PON Games Papua 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat yang menyaksikan acara secara virtual, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia beserta Ketua Panitia Besar PON 20 Papua, Gubernur Papua beserta para gubernur dan para bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia yang hadir, para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Papua. Yang saya banggakan para atlet dan kontingen peserta PON 20 Papua. Hadirin dan undangan yang berbahagia, serta masyarakat Papua yang saya banggakan dan telah membuat saya jatuh hati. Papua sa cintaku. Salam olahraga. 2 pekan sudah PON 20 Papua 2021 terselenggara dan akhirnya kita sampai pada puncaknya di malam hari ini. Atas nama Bapak Presiden dan saya sendiri selaku Wakil Presiden serta segenap jajaran pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah dan masyarakat Papua atas penyelenggaraan PON 20 yang sukses. Sejarah akan mencatat bahwa PON yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di bumi cendrawasih, tanah Papua, berlangsung dengan sukses. Saya bangga dan terharu atas tekad dan dedikasi yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat Papua yang bahu-membahu menyiapkan dan menyelenggarakan PON kali ini. Ada beberapa catatan penting yang membuat penyelenggaraan PON 20 ini tidak mudah untuk dilakukan. Pertama, pembangunan infrastruktur olahraga yang sangat masif dengan standar dan kualitas internasional. Yang kedua, lokasi penyelenggaraan atau venue tersebar dari Jayapura, Mimika, dan Merauke. Jarak antara satu venue dengan yang lainnya merupakan yang terjauh yang pernah ada dalam penyelenggaraan PON selama ini. Dan ketiga, PON 20 ini diselenggarakan dalam kondisi pandemi COVID-19 yang menuntut kerja ekstra dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Bagi saya, ini merupakan PON tersulit yang bisa diselenggarakan. Tapi ternyata warga Papua bukan saja mampu menyelenggarakannya, tapi ternyata warga Papua bahkan berhasil menyelenggarakannya dengan sempurna. Ini sesuai dengan semboyan, torang bisa. Torang bisa bukan hanya semboyan,
tapi nyata dan terbukti. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Papua, dan ini menunjukkan bahwa Papua bukan saja sejajar dengan provinsi lain di Indonesia, tapi dalam beberapa aspek justru lebih unggul. Saya mengajak seluruh masyarakat Papua yang hadir malam ini untuk mengulangi apa yang saya katakan. Kalau kau bisa, sa juga bisa lebih baik. Coba ulangi. 1, 2, 3. Kalau kau bisa, sa juga bisa lebih baik. Sekali lagi, kalau kau bisa, sa bisa lebih baik. Simpan dan camkan kata-kata ini sebagai motivasi bagi seluruh masyarakat Papua untuk terus maju. Saudara-saudara sekalian, selain sukses penyelenggaraan PON 20 ini, saya sampaikan selamat atas melonjaknya prestasi tim Papua yang berhasil memperoleh 93 medali emas. Dan berhasil menduduki peringkat 4. Yang sebelumnya hanya berada pada peringkat ke-8 pada PON 2016. Ini merupakan dan ini menunjukkan bahwa Papua telah menjadi kekuatan elit olahraga nasional. Dan ini membuktikan bahwa bumi Papua tidak saja kaya, tapi penuh dengan talenta. Talenta inilah yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Papua, sehingga kekayaan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua sendiri. Oleh karena itu, kita harus terus bekerja keras agar talenta-talenta Papua tumbuh dan berkembang subur di semua aspek untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di tanah Papua. Kesuksesan penyelenggaraan PON 20 di Papua tahun 2021 ini juga mencerminkan kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di sini, di tanah Papua, kita sekali lagi membuktikan bahwa solidaritas, sportivitas, persatuan dan kesatuan merupakan kunci kesuksesan bersama. Dan ini harus selalu kita jaga dan rawat bersama. Torang semua basodara. Kita semua adalah bersaudara. Saudara-saudara sekalian, kepada seluruh atlet, ofisial, dan pendukung kontingen, saya ucapkan selamat atas pencapaian yang membanggakan, khususnya atas keberhasilan pemecahan beberapa rekor PON sebelumnya, dan bahkan di beberapa cabang olahraga terjadi pemecahan rekor tingkat ASEAN dan Asia. Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Apresiasi dan terima kasih saya juga saya sampaikan kepada seluruh jurnalis dan awak media atas kerja kerasnya dalam menyiarkan kegiatan PON 20 secara penuh. Sehingga semakin
memperkuat rasa saling memiliki, saling mempererat rasa persaudaraan sebagai bangsa yang besar dan bersatu. Ucapan terima kasih dan penghargaan tinggi secara khusus saya sampaikan kepada Gubernur Papua Bapak Lukas NMB selaku Ketua Panitia Nasional PON 20 di Papua tahun 2021 ini atas keberhasilannya mewujudkan penyelenggaraan PON 20 ini dengan baik, aman, dan penuh prestasi. Saya mengharap dan saya berharap keberhasilan penyelenggaraan PON 20 ini dapat dilanjutkan dengan keberhasilan penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional Peparnas 16 di Papua yang direncanakan akan dimulai pada bulan November 2021. Menutup sambutan ini, saya ingin berbagi pantun. Terhadap Papua terasih, mari tong menyanyi sampai berisik. Semoga Papua tambah cantik dan pembangunan paling terbaik. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka PON Olahraga Nasional ke-20 Papua tahun 2021 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih telah menjadi tuan rumah yang hangat. Sampai bertemu lagi di PON 21 nanti. Selamat berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Ini pengalaman yang sangat berharga bagi Papua. Saya senang sekali bisa berbakti lewat PON. Dari kecil, saya berjanji untuk mengenalkan keindahan tanah Papua kepada dunia. Meskipun kondisi pandemi menambah sulit, namun semua tetap kami lalui. waktu, tenaga, semua kami berikan sepenuh hati. Lelah juga tak pernah jadi masalah untuk saya. Karena semua pasti terbayarkan. Demi melihat Indonesia menjadi lebih maju. Hadirin dimohon berdiri untuk penurunan bendera Pekan Olahraga Nasional dan mendengarkan lagu Bagimu Negeri yang dibawakan oleh 5 orang pekerja dan relawan Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua 2021. Ladies and gentlemen, please rise for the lowering of the PON Games flag. The song
Bagimu Negeri, the 20th PON Games Papua 2021.
Mana suaranya Papua? Kurang keras, mana suaranya Papua? Mana suaranya Indonesia? Wow, selamat malam. Saya Raffi Ahmad di sini. Senang sekali kembali lagi hadir di Stadion Lukas NMB yang megah ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Wow, ini akan menjadi saksi sejarah bangsa bahwa Papua adalah Indonesia. Indonesia bangga punya Papua. Wah, saya senang banget di sini. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu, selamat malam. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Pastinya juga beserta Ibu dan juga beserta para menteri yang terhormat, para gubernur, KONI, PB PON, para tokoh agama dan juga tokoh adat Papua. Dan pastinya, halo semuanya yang sedang menyaksikan kita secara online di Papua. Mana suaranya? Dan juga kepada tokoh adat Papua dan semuanya yang sedang menyaksikan, kami ucapkan terima kasih khususnya juga para duta besar dari negara-negara sahabat serta seluruh penonton di seluruh Indonesia. Wow, saya deg-degan, saya senang, tapi saya minta tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Saya dari awal, dari opening seremonial sampai closing, orang Papua ramah tamah dan semuanya cinta pada kita semuanya. Aduh,
Indonesia bangga punya Papua. Papua adalah surga kecil yang turun ke bumi. Setuju? Ya, dan juga terima kasih telah menyaksikan dari awal upacara penutupan PON 20 Papua 2021. Dan hari ini kita akan bersenang-senang karena tidak terasa kebersamaan kita malam hari ini. Coba saya pengen denger dulu. Kontingen dari Indonesia bagian Barat, mana suaranya? Sumatera, mana Sumatera? Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Wah, oke. Kalimantan, Sulawesi, wah, Bali, wow. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, semuanya satu Indonesia. Dan yang terakhir Papua, mana suaranya Papua? Dan juga pastinya saya sudah menyapa semuanya, mudah-mudahan Pekan Olahraga Nasional ini membuktikan bahwa kita NKRI, kita Indonesia tidak bisa dipecah belah oleh apapun. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada relawan PON 20 yang sudah memberikan waktu dan tenaganya selama ini. Semuanya hadir untuk merayakan PON 20 di Papua 2021 ini. Papua, torang bisa! Sekali lagi, Papua, torang bisa! Dan juga sekarang saatnya kita bersenang-senang. Siapa yang mau dengerin Noah? Ada yang menunggu Noah? Sabar. Noah itu Ariel diajarin nyanyinya sama siapa? Bukan sama saya pastinya, oke. Tenang, nanti kita akan tunggu Noah. Dan juga pastinya akan ada beragam sajian musik yang menarik dari para musisi hebat di Indonesia. Tapi sebelum kita menuju ke Noah, tenang dulu. Kita akan persilakan dari artis tuan rumah Papua yang kami banggakan. Kita siap tampil pertama. Ini dia, tepuk tangan yang meriah. Untuk Mango Rap dan juga Epo The Fenomeno. Check it out. Di masa pandemik seperti mau ketemu kau saja susah sayang. Ke situ kalau kau dah lihat orang bikin acara, sada tunggu kau di situ jangan banyak bicara. Rasa rindu ini harus kau tanggung jawab. Jam tayang ketemu sayang, tahan posisi jangan dulu pulang. Jam tayang ketemu sayang, rasa kurang kalau tak goyang, saling terisi. Tersiksa batin pada pendamping, mau ketemu tak bisa dapat kancing. Jika ada kesempatan turun dua, aturkan kerinduan yang tertahan satu malam menderita. Gate terbawa gate di acara, santai bago yang santai jam bagara. Keliling jengkel lo sampai pagi, baku tahan mati di sini. Jam tayang ketemu sayang, tahan posisi jangan dulu pulang. Jam tayang ketemu sayang, rasa kurang kalau tak goyang, saling terisi. Satu jas kasih full, kamu tua terlama, piston tua mau pukul, aku jumpa bola. Acara tambah gemuk, pengen akal mabuk, mulut lingkar tubuh juga jatuh. Dari jam 7 saya tunggu pesetuju, mari menuju apa yang pembuat tuju. Tombaku bawa biar rotu terjadi, sekali acara tak usah banyak bicara. Jam tayang ketemu sayang, tahan posisi jangan dulu pulang. Jam tayang ketemu sayang, rasa kurang kalau tak goyang. Jam tayang ketemu sayang, tahan posisi jangan dulu pulang. Jam tayang ketemu sayang, rasa kurang kalau tak goyang, saling terisi. Ke situ kalau kau dah lihat orang bikin acara, sada tunggu kau di situ jangan banyak bicara. Rasa rindu ini harus kau tanggung jawab.
city. I'm in good life from the JCD. Seniman berkilau from the east to the west. Equal the next generation of rap. Alright in the big city. I'm in good life from the JCD. Seniman berkilau from the east to the west. Equal the next generation of rap. Hello everybody, listen up. Pesona kehidupan memacu never stop. Yo, apa kabar kawan? Pasti baik ku harap. Tuhan menyertai selalu ada dalam tahap. Yo, episode hidup terlewati dalam juang. Bumi jadi arena dan kamilah pejuang. Tertawa menangis ikuti juga terkadang. Kudulang semangat dan mimpi jadikan hilang. Lamanya vakum dan membisu tanpa rencana. Ini waktunya kembali ku kenakan lencana. Ucapkan salam pada pena ku tulis rima. Dari Hollandia durasi rindu menggema. Yeah, I don't wanna be famous. Yeah, I don't wanna be famous. Yeah, I don't wanna be, I don't wanna be, I don't wanna be alright in the big city. I'm in good life from the JCD. Seniman berkilau from the east to the west. Equal the next generation of rap. Alright in the big city. I'm in good life from the JCD. Seniman berkilau from the east to the west. Equal the next generation of rap. Pecinta hip hop, yap belum tergoda. Banyak loading musik terlahir, ku coba yang beda. Seperti coba membaling spaghetti dan papeda. Opsi pun masih klasik, rapi di dalam dada. Kodok hip hop melekat bukan semenjak lahir capkan. Ku awali semua sebagai rapper musafir on step. By step bung ini belum berakhir. Lirik-lirik yang ku tuangkan sejumlah pasir. Cengker mic back, angka kembali dalam track. Gagasan ala baca Black Hollandia coba dicek. Inilah music, memaksa jatuh cinta lagi old school. Temaniku kala malam di pinang pagi. I don't wanna be, I don't wanna be, I don't wanna be, I don't wanna be, I don't wanna be alright in the big city. I'm in good life from the JCD. Seniman berkilau from the east to the west. Equal the next generation of rap. Come on yo, alright in the big city. I'm in good life from the JCD. Seniman berkilau from the east to the west. Equal the next generation of rap. Music anak kobra. Sayang kalau bosan kau bilang, jangan kau pergi dan menghilang. Dan kalau sesalah tolong diubah, bukannya kau langsung berubah. Kau mau cari yang bagaimana? Kau mau dapat juga di mana? Biar kau sampai ke ujung dunia. Yang mengerti ku tuh cuma saya. Kau bola balik semacam neng setrika. Kau sombong sampai selam lupa sah. Bila ada waktu mari tong berbincang. Siro ade nomor jenggo hilang. Yeah, nah kau pingin cari yang lebih dari saya sudah yang paling mengerti. Dari baik buruk tentu stop fair. Saya kasih enak ya, enak macam papeda dan hell. Kau pikir lagi, stop lupa diri. Sampai mana tetap sayang kau cari. Kau pun gelisah sayang kan tenang. Tak paling hafal sayang tahu cara kan senang. Kau mau cari yang bagaimana? Kau mau dapat juga di mana? Biar
jalan pica bunga. Sayang su mengerti dong, su tahu kau sapunya. Mau jalan sampai mana, mau sakit bagaimana, pasti kau cari saya, kau takkan lupa saya. Sayang su kopeng harga diri lapis belis, kopu manja goyang lidah sambil angkat alis. Mau setelan jurus remote, andalan apa bilang, kalau bosan kasih tahu, kau bicara jangan menghilang. Sejauh apa kau melangkah api, tetap ada dan kau akan kembali. Fokuslah, fokuskan sesu hafal mati, sampai cara nyaman pun cuma sesaja yang mengerti. Woi cinta nih kau punya, untuk seutuhnya. Mau cari sampai di mana, tetap sani kau rumah. Semuanya indah, tinggal ikut kau suka. Mana jalan yang kau pilih, semua bebas dan terbuka. Kau mau cari yang bagaimana, kau mau dapat juga di mana. Biar kau sampai ke ujung dunia, yang mengerti kau tuh cuma saya. Suka jalan sayang kau imannya baik, bukan peleng tapi siap satu sayangnya. Kau pun susah tahu, kau buka susah tahu. Kau pergi baru bagaimana kalau harimu jauh. Kau cari kalau memang ada yang seperti sayang, selalu sayang dan paling mengerti. Aduh kau jahat mata sapu hati, tinggi-tinggi kau pegang. Bagaimanapun tetap kau minta ampun, Tuhan su menuntun kau susah yang anggun. Siapapun tak bertahan kau ego beruntun, karena dong pasti bilang kau wanita beruntung. Bunuh sapu hati demi kau kesenangan, cara tipu tapi kan kau bikin tinggal kenangan. Seadah pada gerimis, pasang surat hubungan, sabun yang selalu melengkapi tiap kekurangan. Kau mau cari yang bagaimana, kau mau cari yang bagaimana, kau mau dapat juga di mana. Biar kau sampai ke ujung dunia, yang mengerti kau tuh cuma saya. Andai aku bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan, untuk kembali bersama di dirimu selamanya. Bukan maksud aku membawa dirimu masuk terlalu jauh ke dalam kisah cinta yang tak mungkin terjadi. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku. Walau kau tahu diriku masih bersamanya. Jangan
sakiti hati ini untuk kesekian kali. Memang ku cinta namun tak begini. Di mana arti sebuah kesetiaan bila hanya dalam kata-kata. Ku coba untuk bertahan namun aku tak sanggup. Sungguh tak mampu sayangku. Terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli. Ku tak sanggup lagi jalani cinta denganmu. Biarkan ku sendiri tanpa bayang-bayangmu lagi. Ku tak sanggup lagi, mulai kini semua terserah. Jalani cinta denganmu. Biarkan ku sendiri tanpa bayang-bayangmu lagi. Ku tak sanggup lagi, mulai kini semua mulai kini semua terserah. Mulai kini semua terserah. Kekasihku, buah hatiku, sampai hari kau pergi meninggalkanku sendiri, tergores kenangan indah di dalam sanubari, terbayang senyum manismu, rasa hancur hatiku. Ku relakan kau pergi. Didn't wanna let you go, I didn't ever wanna let you go. I just wanna let you know I'll always love you, always love you. Show kekasihku, show kekasihku, buah hatiku, sampai hati kau pergi meninggalkanku.
kau pergi. Aroma melihat satu hati sudah tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah, di Papua. Aroma melihat sapu hati sudah tenggelam di dasar pasir, di laut biru di Papua. Ceritanya pun sungai yang deras, ceritanya pun hutan yang tempat matahari selalu menyanyi, tempat cendrawasih selalu menari. Aroma melihat sasu rindu mati ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke Papua. Ceritanya pun sungai yang ceritanya pun hutan yang tempat matahari selalu menyanyi, tempat cendrawasih selalu menari. Sometimes you feel insecure about yourself. Sometimes you feel not enough about yourself. Oh, baby, hold my hand. Ain't nobody's perfect. It's okay to make mistakes. Oh, baby, don't you try to be somebody else. 'Cause you gotta move it to let go. Hey, you better be bold and strong enough. You better be tough and brave it up. You better be good. You better be good, yeah, yeah. You better be bold and strong enough. You better be tough and brave it up. You better be good. Hey, you better be good, yeah, yeah. Hey, ooh la la, ooh la la la, ooh la la la. Sometimes you feel vulnerable, insecure about yourself. Whoa. Sometimes
to make mistakes, no. Baby, don't you try to be somebody else, 'cause you got a moment to let go. Hey, you better be bold and strong enough. You better be tough and brave enough. You better be good. You better be good, yeah, yeah. You better be bold and strong enough. You better be tough and brave enough. You better be good. Hey, you better be good, yeah, yeah. Hey, ooh la la, ooh la 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 la, ooh la la, ooh la ooh la la, ooh la ooh la la, ooh la ooh la la. Mimpi-mimpi kita yang muda, angan-angan kita ada di kepala, rencana-rencana hanya jadi wacana jika diam saja. Habis waktumu banyak takut ini itu, percayalah selalu bahagia menunggu. Incaran yang dulu tepat di hadapanmu jika kamu mau mulai langkahmu, mulai langkahmu. Make your move, hey, hey, make your move. Da-da-da, make your move. Ba-da-ba-ba-ba, make your move. Ready, make your move. Perlahan tapi yakin, yang penting dilakuin. Beda dengan yang lain, kita pemimpin. Ingat-ingatlah kata janji takkan menyerah. Kejar, kejar, kejar setiap yang kau suka. Perlahan tapi yakin, yang penting dilakuin. Beda dengan yang lain, kita pemimpin. Na-na-na, 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 hey, na-na-na. Mengakui batas untuk melampaui batas, menjadi juara di tanah Papua. Come get some now, you know. Oh ya, come. Surat tinggalkan saja semua persoalan, waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan. Memang benar, memang kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Lepas, tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang lepas, tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang. Bagaikan anak kecil yang berlari bertelanjang bebas, keluarkan suara-suara canda, tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegat petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi
terkekeh riang, dadaku berdentam. Didi-didi-dom, didi-dom, dega-dega-dega, digi-dom, digi-dom. Kau tinggalkan saja semua orang di hatimu. Melayangku melayang jauh, melayangku melayang. Kau tinggalkan saja semua orang di hatimu. Melayangku melayang jauh, melayangku melayang. Siang malam ku selalu merasa bayang waktu untuk online. Jadi dan Papua, Indonesia, seorang bisa. Ya. Tidur telat, bangun pagi-pagi, nyalain komputer online lagi. Bukan mau ngetik kerjaan, email tugas diserahkan, tapi malah buka Facebook, padahal face masih ngantuk. Biar kayak orang mabuk, para naik turun ngangguk-ngangguk, sambil nge-download MP3, colok iPod USB kiri, ngecekin postingan forum, apa ada balesannya belum? Tidak belum sikat gigi, belum mandi, tapi kalau belum online paling nanti lihat Twitter, MySpace, YouTube. Me and him, everybody YouTube. Siang malam ku selalu menatap layar tempatku untuk online. Jari dan keyboard beradu, pasang earphone dengar lagu. Aku online. Makan siang pun aku cari sinyal wifi. Mengapa ku kecanduan Huawei? Kadang terasa bagai tak berdaya, ingin ku berubah. Siang malam ku selalu menatap layar terpaku untuk online. Jari dan keyboard beradu, pasang earphone dengar lagu. Aku online. Siang malam ku selalu menatap layar terpaku untuk online. Jari dan keyboard beradu, pasang earphone dengar lagu. Aku online. Papua, berkumpul di ujung timur Indonesia, berikan yang terbaik orang bisa. Semangat tak terbatasi, tunjukkan prestasi untuk Indonesia. Lahirkan juara baru di atas tanah Papua, raihlah prestasi dan siap merayakannya. Bersama kita berkumpul di timur Indonesia, bersatu beragam suku dengan budaya. Setiap usaha pastikan ada nilainya, tak usah ragu karena bukan dipandang dari hasilnya. Percayalah, yakinkanlah, tunjukkan kamu bakat itu, gebrakan pada dunia multi talent yang bermutu. Menggapai juara, orang bisa, dan menjadi saudara, orang bisa, empati dalam cinta, orang bisa. Yang bermata dikatulis dewa telah melahirkan juara di tanah Papua dari berbagai macam suku bangsa Nusantara, satu untuk semua orang bisa. Tahun ke tahun sampai masa ke masa, dalam persatuan bersama makin perkasa. Sabang ke Merauke saat satukan semua, terbit semangat baru dari tanah Papua. Simfoni, harmoni berpadu dalam perbedaan, langkah teratur maju kita buat gebrakan. Sakati naik menyala api terang Nusantara, ya semakin asik timur ke barat, selatan utara. Yes. Yes. Kita akan bikin malam ini semakin indah. Come on, y'all. To the beat, y'all. Menunjukkan kekuatannya menyinari di setiap kehidupan kota, dan warna-warna terlihat di jalan sana menerangi setiap sudut-sudut di kota. Orang-orang banyak yang berlalu lalang untuk mendapatkan atau mencari uang hiburan, dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menikmati malamnya begitu menantang. Otak pusing janganlah kau rasakan, badan tegal mari kita hilangkan. Karena malam ini terasa sangat indah, membuat siapa saja nggak akan bisa diam di rumah nonton TV atau nonton apa saja sama teman atau sama nya.
peduli dan memikirkannya, lebih baik ku juga menikmatinya karena malam ini indah dengan warna menghiasi seluruh kota. Malam ini indah dengan cahaya menerangi seluruh kota. Yes, mana Papua suaranya? Papua mana suaranya? Coba saya pengen dengar yang di sebelah kanan saya. Papua, orang bisa Papua. Kalau saya bilang Papua, bilang orang bisa. Yang sebelah kanan, Papua. Sebelah kiri, Papua. Semuanya satu stadion, Papua. Tepuk tangan untuk semua yang ada di sini, kalian luar biasa. Dan saya Raffi Ahmad mewakili satu Indonesia. Kami Indonesia mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk Papua. Dan juga terima kasih kepada seluruh yang sudah hadir, seluruh pengisi acara yang terlibat, seluruh panitia pelaksana, dan juga kepada penonton yang luar biasa. Kalian semuanya luar biasa. Dan juga semuanya mudah-mudahan menorehkan kesan dan kenangan yang indah. Karena PON 20 Papua 2021 ini akan menjadi sejarah bangsa kita di tengah keadaan COVID-19. Tapi ini adalah bukti nyata bahwa Papua benar-benar bisa melakukan yang terbaik untuk PON dan untuk bangsa Indonesia. Dan juga pastinya upacara penutupan PON 20 Papua 2021 ini akan segera kita akhiri. Terima kasih Papua, terima kasih untuk menjadi tuan rumah PON 20 Papua 2021. Terima kasih juga untuk kerja kerasnya selama ini, dedikasinya, sambutan hangatnya, dan juga bersiap dan selamat. Tepuk tangan yang meriah untuk Aceh dan juga Sumatera Utara yang akan menjadi tuan rumah PON ke-21 tahun 2024. Dan sebelum kita pamit, siapa yang mau mendengarkan Noah? Coba kita teriakin Noah bareng-bareng. Noah. Baiklah kalau gitu saya Raffi Ahmad. Mohon undur diri. Terima kasih. Dan ini dia penampilan terakhir. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Noah Papua Torang Bisa.
aku tempatmu di sini. Tak perlu kau itu wanitaku, tak perlu begitu. Tetaplah di sini bersamaku, tetaplah di sini. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah bulan berlaku, kembalilah hanya aku yang bisa memelukmu. Apa yang kau cari wanitaku, apa yang kau cari? Tempatku di sini, pujaanku, tempatku di sini. Tak perlu kau itu wanitaku, tak perlu begitu. Tetaplah di sini bersamaku, tetaplah di sini. Oke, semua siap? Semua siap? Ready? Apa yang kau cari wanitaku, apa yang kau cari? Tempatmu di sini, pujaanku, tempatmu di sini. Tak perlu kau itu wanitaku, tak perlu begitu. Tetaplah di sini bersamaku, tetaplah di sini. Lanjut. Atas lanjut.
yang ku nanti saat memegang tangannya, sampai nanti tetap memegang tangannya. Lanjut, lanjut. Yang mau lanjut tangannya di atas. Yang mau lanjut tangannya di atas. Angkat tangannya setinggi-tingginya, seindah-indahnya tempat ku memilikinya. Bila ku dapat ku simpan wajahnya, wujud yang indahnya, dan ku memilikinya. Semuanya luar biasa. Lanjut. Kurang kedengaran. Lanjut. Teman-teman semua, ini lagu terakhir kita. Semua siap habiskan tenaga. Sebelah kiri siap habiskan tenaga. Ku dapat melintas bumi, ku dapat merajai hari, ku dapat melukis langit, ku dapat buatmu berseri, tapi ku dapat melangkah pergi bila kau tipu aku di sini. Ku dapat melangkah pergi, ku dapat itu wajar. Kau dapat cerahkan aku
Semua siap buat Iwan. Wah, ya, 1, 2, 3. Sebelah kiri, ada yang sebelah sana, ada yang sebelah sana, ada yang sebelah kanan. Semua siap, go, go. Oke teman-teman semua, ini kesempatan paling langka. Kita bikin tepuk tangan paling keras di Papua. Oke? Semua tangan di atas, go! Tapi buka dulu topengmu. Buka dulu. Penampilan meriah dari sejumlah artis ibu kota, saudara, menutup Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua yang baru saja Anda saksikan. Ada Noah yang menampilkan beberapa lagu, kemudian tadi juga dimeriahkan oleh Yura Yunita. Kemudian ada Saikoji, ada IWK, kemudian ada juga MAJ, ini adalah penyanyi dari Papua yang lagunya sedang viral di media sosial. Ada pula beberapa artis dan juga penyanyi dari Papua yang memberikan sambutan spesial dan juga aksi panggung yang spesial untuk memeriahkan penutupan Pekan Olahraga Nasional. Tadi yang bisa saya laporkan sedikit untuk penutupan PON Papua juga dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang hadir, saudara, untuk menutup gelaran PON 20 Papua. Ma'ruf Amin hadir didampingi sang istri di Stadion Lukas NMB. Ma'ruf Amin juga tampil, saudara, menggunakan hiasan kepala khas Papua. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan dalam pidatonya bahwa ia jatuh hati pada Papua. Bahkan Ma'ruf Amin menyampaikan, Papua sacintaku, mengapresiasi yang setinggi-tingginya gelaran PON Papua yang berhasil terselenggara dengan sangat sukses. Ma'ruf Amin juga mengapresiasi PON Papua yang bisa berlangsung dengan sangat sukses dengan dedikasi yang tinggi atas pesta olahraga nasional yang mempunyai standar dan juga kualitas internasional. PON Papua ini, saudara, digelar di situasi yang sulit, namun menurut Ma'ruf Amin bisa terbukti dan juga terlaksana dengan sangat baik. Ma'ruf Amin juga mengatakan Papua bukan hanya sejajar dengan provinsi lain di Indonesia, namun justru lebih unggul. Kalau kau bisa, saya juga bisa lebih baik. Hal itu digaungkan oleh Ma'ruf Amin yang mengajak seluruh penonton yang hadir dalam Stadion Lukas NMB. Ma'ruf Amin menyampaikan ucapan selamatnya secara spesial untuk tim Papua yang menduduki peringkat keempat dalam PON Papua. Hal ini adalah bentuk kekuatan Papua yang juga bentuk bahwa anak Papua tidak hanya kaya, namun juga bertalenta. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan sebuah pantun tadi sebelum menutup Pekan Olahraga Nasional ini. Terhadap Papua terasik, mari tong menyanyi sampai berisik. Semoga Papua tambah cantik dan pembangunan paling terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat yang menyaksikan acara secara virtual, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia beserta
Ketua Panitia Besar PON 20 Papua, Gubernur Papua, beserta para gubernur dan para bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia yang hadir, para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Papua, yang saya banggakan para atlet dan kontingen peserta PON 20 Papua. Hadirin dan undangan yang berbahagia, serta masyarakat Papua yang saya banggakan dan telah membuat saya jatuh hati. Papua sa cintaku. Salam olahraga. 2 pekan sudah PON 20 Papua 2021 terselenggara dan akhirnya kita sampai pada puncaknya di malam hari ini. Atas nama Bapak Presiden dan saya sendiri selaku Wakil Presiden serta segenap jajaran pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah dan masyarakat Papua atas penyelenggaraan PON 20 yang sukses. Sejarah akan mencatat bahwa PON yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di bumi cendrawasih, tanah Papua, berlangsung dengan sukses. Saya bangga dan terharu atas tekad dan dedikasi yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat Papua yang bahu-membahu menyiapkan dan menyelenggarakan PON kali ini. Ada beberapa catatan penting yang membuat penyelenggaraan PON 20 ini tidak mudah untuk dilakukan. Pertama, pembangunan infrastruktur olahraga yang sangat masif dengan standar dan kualitas internasional. Yang kedua, lokasi penyelenggaraan atau venue tersebar dari Jayapura, Mimika, dan Merauke. Jarak antara satu venue dengan yang lainnya merupakan yang terjauh yang pernah ada dalam penyelenggaraan PON selama ini. Dan ketiga, PON 20 ini diselenggarakan dalam kondisi pandemi COVID-19 yang menuntut kerja ekstra dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Bagi saya, ini merupakan PON tersulit yang bisa diselenggarakan. Tapi ternyata warga Papua bukan saja mampu menyelenggarakannya, tapi ternyata warga Papua bahkan berhasil menyelenggarakannya dengan sempurna. Ini sesuai dengan semboyan, torang bisa. Torang bisa bukan hanya semboyan, tapi nyata dan terbukti. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Papua, dan ini menunjukkan bahwa Papua bukan saja sejajar dengan provinsi lain di Indonesia, tapi dalam beberapa aspek justru lebih unggul. Saya mengajak seluruh masyarakat Papua yang hadir malam ini
untuk mengulangi apa yang saya katakan. Kalau kau bisa, saya juga bisa lebih baik. Coba ulangi. 1, 2, 3. Kalau kau bisa, saya juga bisa lebih baik. Sekali lagi. Kalau kau bisa, saya bisa lebih baik. Simpan dan camkan kata-kata ini sebagai motivasi bagi seluruh masyarakat Papua untuk terus maju. Saudara-saudara sekalian, selain sukses penyelenggaraan PON 20 ini, saya sampaikan selamat atas melonjaknya prestasi tim Papua yang berhasil memperoleh 93 medali emas. Dan berhasil menduduki peringkat 4. Yang sebelumnya hanya berada pada peringkat ke-8 pada PON 2016. Ini merupakan dan ini menunjukkan bahwa Papua telah menjadi kekuatan elit olahraga nasional. Dan ini membuktikan bahwa bumi Papua tidak saja kaya, tapi penuh dengan talenta. Talenta inilah yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Papua, sehingga kekayaan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua sendiri. Oleh karena itu, kita harus terus bekerja keras agar talenta-talenta Papua tumbuh dan berkembang subur di semua aspek untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di tanah Papua. Kesuksesan penyelenggaraan PON 20 di Papua tahun 2021 ini juga mencerminkan kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di sini, di tanah Papua, kita sekali lagi membuktikan bahwa solidaritas, sportivitas, persatuan dan kesatuan merupakan kunci kesuksesan bersama. Dan ini harus selalu kita jaga dan rawat bersama. Torang semua bersaudara. Kita semua adalah bersaudara. Saudara-saudara sekalian, kepada seluruh atlet, ofisial, dan pendukung kontingen, saya ucapkan selamat atas pencapaian yang membanggakan, khususnya atas keberhasilan pemecahan beberapa rekor PON sebelumnya, dan bahkan di beberapa cabang olahraga terjadi pemecahan rekor tingkat ASEAN dan Asia. Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Apresiasi dan terima kasih saya juga saya sampaikan kepada seluruh jurnalis dan awak media atas kerja kerasnya dalam menyiarkan kegiatan PON 20 secara penuh, sehingga semakin memperkuat rasa saling memiliki, saling mempererat rasa persaudaraan sebagai bangsa yang besar dan bersatu. Ucapan terima kasih dan penghargaan tinggi secara khusus saya sampaikan kepada Gubernur Papua Bapak Lukas NMB selaku Ketua Panitia Nasional PON 20 di Papua tahun 2021 ini, atas keberhasilannya
mewujudkan penyelenggaraan PON 20 ini dengan baik, aman, dan penuh prestasi. Saya mengharap dan saya berharap keberhasilan penyelenggaraan PON 20 ini dapat dilanjutkan dengan keberhasilan penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional Peparnas 16 di Papua yang direncanakan akan dimulai pada bulan November 2021. Menutup sambutan ini, saya ingin berbagi pantun. Terhadap Papua terasik, mari tong menyanyi sampai berisik. Semoga Papua tambah cantik dan pembangunan paling terbaik. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka PON Olahraga Nasional ke-20 Papua tahun 2021 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih telah menjadi tuan rumah yang hangat. Sampai bertemu lagi di PON 21 nanti. Selamat berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Aceh dan Sumatera Utara, saudara, nantinya akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 yang digelar 2024 mendatang. Hari ini menjadi sejarah untuk pertama kali PON akan digelar di 2 provinsi. Demikian live update spesial penutupan PON Papua bersama dengan saya, Nila Irda, yang mana sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update spesial PON 20 Papua. Kami segenap kru mengucapkan selamat untuk para atlet yang berhasil meraih medali dalam berbagai cabang olahraga pada PON Papua. Terima kasih Anda selalu menyaksikan informasi terkait PON Papua yang kami hadirkan dalam setiap harinya. Sampai bertemu di gelaran PON Papua 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Saya akan kembali mengutip pantun dari Wapres Ma'ruf Amin, saudara. Terhadap Papua terasik, mari tong menyanyi sampai berisik. Semoga Papua tambah cantik dan pembangunan paling terbaik. Saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Torang Bisa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.